Selamat datang di Spectrum Weekly episode 2. kedua. Iya. Wow, apa kabar El? Baik. KM gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, Teman-teman sehat di ya? belakang, apa kabar semuanya? Baik. Kita hari ini kedatangan banyak tamu hari penonton ini. ya? Penonton. Iya. Bayaran. Bener. Kita yang bayar. Nah, jadi hari ini di Spectrum Weekly yang kedua bakalan banyak berita, terus rekomendasi lagu sama rekomendasi Film tentunya. benar. Jadi kita pertama-tama mau bahas apa dulu nih Kak? Jadi di Spectrum Weekly kali ini kayaknya kita coba kembali update lagi Benar. berita-berita minggu ini. Kita menjelang Lebaran sekarang. Oh iya, Hamin berapa sih? Kita sudah Hamin hari ini di syuting ini Hamin sekitar Hamin 5 kayaknya aku juga Hamin nggak 5 gitu. ya. Iya. Intinya minggu depan akan Lebaran. Benar. Jadi ada satu berita Apa tuh? menjelang Lebaran Soal mudik. bahwasanya mudik. Mudik. Kayaknya mudik gak? Aku udah 2 tahun terakhir nggak mudik sih. Mudik kemana? Kalau mudik biasanya ke Ciamis harusnya. Oh, ke Ciamis. El kemana mudiknya? Aku jauh banget. Ada di sana deh pokoknya. Di sana di mana? Di luar Pulau Jawa. Iya benar. Tapi tahun ini nggak mudik. Kenapa? Karena Harus syuting. Iya lagi syuting. Aduh, harus syuting ya. Harus Jadi aja. syuting. Jadi ya udah deh. Nah, jadi apa tuh? Jadi pemerintah Mm-mm. mengeluarkan larangan mudik. Oh iya, kemarin resmi ya dari tanggal 6 Resmi dari sampai. tanggal 6 udah mulai banyak pemudik yang akhirnya disuruh putar balik Oke. di gerbang-gerbang tol ya. Benar-benar. Terutama kemarin aku baca berita di tol Cikarang tuh sampai padat banget Mm-mm. karena memang banyak orang yang masih mau nyobain Mau ini nerobos. mencoba peruntungan kali ya. Mm-mm. Mana tahu dia bisa lolos mudik tapi ternyata akhirnya tidak bisa gitu. Tapi ini pelarangan mudik ini dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei ini ya? Iya gak sih? Setahu aku ya. Iya sih. Soalnya ada berita juga dengar-dengar sampai tanggal 24 juga ada. Iya, kemarin aku juga sempat sebenarnya tanggal 24. Tapi mungkin untuk pelonggarannya mungkin dari tanggal 17 sudah mulai ada pelonggaran ya karena mungkin beberapa perusahaan-perusahaan gitu ya udah mulai harus ada yang kembali beraktivitas segala macam. Jadi mungkin ada yang harus keluar kota juga, mulai harus ada yang keluar kota. Jadi mungkin pelarangannya juga nggak bisa lama-lama mungkin ya. Iya benar. Gitu. Terus? Padahal seru banget mudik ini. Jadi udah 2 tahun Indonesia ini tanpa mudik ya. Padahal itu salah satu event yang sampai TV lokal biasanya bikin program khusus tentang mudik. Bener, update mudik. Update mudik bener. Biasanya ada presenter-presenter yang baru masuk terus mereka harus reportase. Akhirnya mereka nggak bisa mudik, mereka memberitakan tentang mudik. Iya. Tapi sayangnya untuk 2 tahun ini karena diakibatkan pandemi, jadi kita tetap harus stay at home. Iya benar. Benar. Ya memang kita harus sabar sih. Kan lagian kita bisa video call ya. Iya, zaman udah canggih. Zaman sudah canggih, kita Benar. bisa video call, kita bisa Zoom bareng keluarga semuanya. Mungkin nanti kalau misalnya mau kita bisa kirim angpau, ya uang THR uang ya. THR, Uang angpau. THR itu lewat uang elektronik sekarang udah banyak. Iya, benar. Gitu. Terus juga kalau mau makan kue bareng ya kita bisa kirim juga. Sekarang banyak jasa-jasa kirim parcel, kirim paket. Oh iya. Kirim paket udah banyak juga. Jadi kayaknya semuanya udah bisa dilakukan jarak jauh semuanya gitu. Hampers. Iya, hampers juga lagi ngetren banget ya. Iya, benar. Oke, terus lanjut aja kita. Lanjut. Di berita kedua ada Coldplay sama Tai Lalat ya. Oke, iya. Ini Kemarin baru kolaborasi. Coldplay juga baru ngeluarin lagu judulnya Higher Power. Higher Power.
higher power. Benar. Higher power. Jadi ini Coldplay ini sekarang mengusung tema-tema antariksa kayaknya ya. Luar angkasa. Kalau aku baca juga ini memang untuk dipersembahkan kepada ISS atau Stasiun Antariksa Internasional ya. Jadi memang mungkin ya, kalau mungkin ya ini pendapat aku pribadi ya. Jadi Chris Martin dan teman-teman ini sudah mulai kehilangan bahasan mungkin. Jadi mereka kan dari dulu tuh udah cinta-cinta mungkin udah, terus mereka cerita tentang keindahan alam udah, tentang kehidupan udah. Jadi mungkin saatnya dia keluar bumi, jadi ceritanya tentang luar angkasa gitu. Dan kemarin akhirnya ada kolaborasi apik antara Ty Lalatz sama dan Coldplay. Jadi Ty Lalatz buat bikin animasinya ya. Jadi mereka bikin karakter Ty Lalatz tapi Coldplay tentang Coldplay ya. Nyanyinya musik videonya Coldplay ya. Bangga sih. Bangga ya? Ya bangga dong. Karena memang Ty Lalatz ini cukup dikenal dengan karakternya mereka. Benar. Gambarnya mereka dan nyelenehnya mereka. Benar. Karena memang sebenarnya banyak banget tokoh-tokoh kartun di luaran sana, karakter-karakter kartun. Tapi memang Ty Lalatz ini kalau di Indonesia sih salah satu yang leading ya, dalam artian mereka salah satu yang duluan pionir melakukan ini, membuat karakter-karakter kartun menjadi sesuatu yang bisa diadaptasikan ke banyak hal gitu. Ya, setuju. Karena dia juga udah banyak collab sama beberapa brand juga kan, yang akhirnya tetap menonjolkan si karakter Ty Lalatz itu sendiri gitu. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut aja kali. Lanjut di berita ketiga ada. Nah ini masih tentang musik nih. Benar. Teman-teman. Jadi ada berita duka. Nggak duka juga sih, mengejutkan sih. Benar. Dari Naif Band. Waduh. Yang dimana si dua personilnya keluar dari Naif Band setelah 25 tahun mereka berdiri gitu. Ini salah satu band yang legend dan bisa dibilang rajanya pensi kali ya. Bener. Hampir di semua pensi, hampir di semua festival-festival musik pasti ada Naif. Makanya ini adalah berita yang cukup mengejutkan, bahwasannya dua di antara personil mereka harus memutuskan keluar. Benar. Yaitu siapa aja ya? Emil dan Pepeng. Aku sih ya mendoakan yang terbaik untuk Emil dan Pepeng ya. Buat aku memang Naif ini sebagai band udah komplit sebenarnya. Iya, tambah lagi ada Jarwo, gitaris legendnya, yang ya untungnya masih ada di Naif ya. Semoga dengan sisa personel yang ada mereka masih bisa menciptakan hits-hits yang masih kita bisa nyanyikan bersama ya. Karena memang Naif ini terkenal dengan lagu-lagunya yang biasa kita bisa gunakan untuk sing along biasanya. Makanya Naif tuh rajanya pensi karena memang lagu-lagunya sing along banget gitu. Dari KM sendiri lagu favorit Naif Band tuh apa? Lagu favorit ya banyak sebenarnya ya. Naik sepeda keliling. Salah. Ada salah satu lagunya naik Vespa keliling kota. Itu salah satu lagu favorit aku. Kalau El apa? Yang aku nggak tahu judulnya tapi lagunya gini. Apa maumu gitu. Iya. Air dan Api. Bener. Itu terakhir kali aku nonton Naif Band di apa sih namanya kemarin yang ada nih, aku lupa. Festival apa sih aku tuh lupa. Yang di mana? Hussein. Di Hussein. Playlist Festival. Playlist Festival. Iya benar. Itu salah satu festival besar yang diselenggarakan di Bandung terakhir sebelum pandemi ya. Iya benar. Sebelum akhirnya pandemi. Itu benar-benar kayaknya festival terakhir deh di Bandung. Iya benar. Soalnya setelah festival itu nggak lama dari itu tuh langsung pandemi langsung bubar. Benar. Diam di rumah semua orang. Ya. Oke deh kalau gitu. Kita lanjut apa berita nih? Berikutnya? Apa tuh?
ini ada berita yang tidak mengenakan juga. Lagi-lagi. Benar. Dari dunia internasional, salah satu orang terkaya di dunia. Oke. Bill Gates. Kenapa ya, tuh? Jadi Bill Gates dan istrinya Melinda Gates mengumumkan bahwa they are going separate ways. Jadi mereka mereka getting divorced. Jadi mereka bercerai dengan alasan yang belum disebutkan ke publik ya. Cuman ya memang ini berita yang cukup mengejutkan karena kayaknya mereka banyak melakukan kegiatan bersama gitu ya. Mereka punya foundation bareng yang akhirnya kalau aku baca dari postingannya Melinda bahwa mereka akan tetap berkontribusi bersama di foundation itu. Cuman memang mungkin untuk secara kehidupan pribadi mereka tidak lagi bersama gitu ya. Iya. Cuman memang aku agak herannya ya ternyata sekelas Bill Gates gitu ya, orang terkaya di dunia ternyata memang masih memiliki problematika juga gitu. Benar, karena ya manusia sih. Kan Bill Gates juga manusia. Iya kan? Ya benar. Manusia tidak luput dari masalah ya. Benar sekali. Oke deh. Kalau gitu kita bisa lanjut aja kali ya. Kita masuk ke rekomendasi lagu. Lagu dulu dong. Ini seru nih kayaknya. Lagu ya. Ini lagu nggak baru-baru banget. Oke. Rekomendasi dari aku dulu ya, boleh ya? Boleh. Ini lagu nggak baru-baru banget, cuman ini lagunya deep. Apa tuh? Dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Ada lagunya Yura Yunita. Judulnya Tenang. Oh iya, aku udah dengerin. Udah dengerin ya? Udah. Itu yang juga wajib untuk disaksikan adalah video klipnya. Oke, iya. Videonya digarap oleh Yandi Lawrence, di mana Yandi Lawrence ini terkenal sekali dengan kegalauannya. Jadi hasil video direct oleh Yandi Lawrence ini memang galau, dan di video untuk Tenang ini juga deep banget. Jadi memang ceritanya tentang kenangan seorang anak terhadap ayahnya gitu. Oke. Dan ya itu harus ditonton sih. Jadi memang yang memerankan ada Ringo dan Nirina Zubir. Ceritanya Ringo ini kehilangan memori tentang suara ayahnya. Oke. Sampai akhirnya menurut dia itu salah satu kenangan yang berharga buat dia. Karena itu mungkin satu-satunya hal yang bisa untuk dia mengingat ayahnya gitu. Oke. Ketika dia kehilangan suaranya, dia kehilangan memori itu gitu ya. Kehilangan sesuatu yang sangat berarti buat dia gitu. Jadi dia mencari kenangan video-video lama sampai akhirnya dia nemuin ternyata suaranya akhirnya walaupun cuplikan video yang dia temukan sedikit, akhirnya dia bisa ingat suara ayahnya tuh seperti apa gitu. Oke. Itu tuh sangat berarti buat dia. Itu yang menarik dari lagu Tenang Yura Yunita ini. Emang ini sih lagunya ya deep, karena kemarin aku sempat ada sedikit galau-galau dikit ya. Terus akhirnya dengerin lagu Tenang. Jadinya tenang. Iya. Memang untuk menenangkan lagu Tenang ini. Oke, El. Kalau aku lagi seneng dengerin lagunya Raisa, apa judulnya tuh? Kutukan. Iya, jadi ini ngebahas tentang kutukan. Oh bukan. Bukan. Kutukan. Jadi ngebahas tentang kutukan cinta pertama. Yang dimana isi ceritanya ini adalah kita kan pasti pernah dong ngerasain jatuh cinta sama seseorang yang sedalam itu gitu. Dan akhirnya si orang ini cabut. Terus habis itu tiba-tiba dia datang lagi, tapi kita tetap masih stay dengan pikiran itu gitu. Masih stay dengan si hatinya, dengan kenangannya juga gitu. Seru. Belum move on lah. Belum move on. Benar. Tapi orang yang belum move on. Benar. Termasuk aku kayaknya. Enggak. Oh iya. Enggak tahu. Enggak sih, bercanda. Terus ada rekomendasi lagu apa lagi? Ada satu lagu lagi dari temanku. Ini
Nanti mungkin kita bikinkan sesi khusus kali ya untuk ngobrol sama orangnya. Oke. Ada lagu dari temanku namanya Tiara Effendi. Iya. Judulnya Memudar. Ini lagu, aduh. Kenapa Jadi tuh? ini lagu video liriknya digarap sama temanku Yordan. Sama aku juga. Ada di belakang orangnya ya? Di belakang orangnya tuh. Dadah dulu dong. Senyum. Dadah. Iya. Jadi ini lagu mengisahkan tentang perasaan yang lama-lama menghilang. Jadi pacaran lama, terus tiba-tiba udah nggak ada rasa lagi, gitu. Jadi terjebak dalam sebuah, kalau aku sih mengartikannya terjebak di sebuah hubungan yang sudah lama, tapi sebenarnya kita mau lanjut juga udah nggak ada rasa, tapi mau udahan juga, ya ini hubungan udah lama gitu. Jadi sayang kayak, gitu ya. Jadi kayak bingung aja jadinya gitu. Oh ini tuh kebalikannya dari lagunya Raisa tadi gak sih? Kalau Raisa kan orangnya baik lagi ya. Kalau ini benar-benar mungkin udah nggak ada rasa, sampai akhirnya mungkin pilihan terbaik sebenarnya adalah untuk pergi. Kayaknya kalau untuk memudar ya, karena memang salah satu pihak sudah nggak ada rasa, satu pihaknya masih berharap bahwa hubungan ini bisa dilanjutkan, tapi rasa-rasanya jalan terbaik adalah berpisah gitu. Itu untuk kalian yang biasanya ini kejadian sama orang-orang yang pacarannya udah lama banget. Dan kebanyakan sih kalau aku dengar cerita mereka ya gitu, mau lanjut tapi rasa-rasanya kayak udah pudar gitu, kayak percikannya sudah mulai menghilang, tapi mau mundur juga kayaknya sayang dan susah lagi untuk nyari gitu. Jadi kayak malas adaptasi nggak sih? Malas adaptasi gitu. Iya. Jadi kayak ya sudah dah gitu. Dinikmati saja. Benar. Gitu untuk kalian yang kaula galau. Kalau menggalau termasuk di sebelah saya. Termasuk saya. Iya. Valid. Kenapa valid sekali. Baru curhat kemarin ya? Siapa? Saya. Iya bener. Baru banget, fresh from the oven. Ada lagi? Aku udah kayaknya itu dulu. Okay. Kita lanjut ke rekomendasi film. Nah, kayaknya untuk rekomendasi film minggu ini aku pengen kita bahas dua series lama dan baru. Dua film lama dan baru. Dua, jadi empat. Aku 4, L 4. Oke. Siapa yang mau duluan? Kaim dulu deh. Aku dulu. Dari aku dulu nih ya. Oke. Film baru. Aku mau mulai dari series. Iya. Series lama apa baru dulu ya? Series baru dulu deh. Aku ada rekomendasi, ini salah satu series. Kalau kalian pernah nonton The Society? Kamu pernah nonton The Society? Belum. Oh mungkin ini rekomendasi dua ini kali ya. Jadi film ini series ini mirip The Society. Sebelumnya filmnya udah pernah keluar. Judulnya Snowpiercer. Snowpiercer ini didirect oleh Bong Joon-ho ya, yang ngedirect film Parasite. Oh ya. Yang kemarin menang Oscar. Benar. Kemarin-kemarinnya lagi maksudnya. Bukan jadi ini film yang direct adalah Bong Joon-ho ya namanya ya. Benar. Bong Joon-ho. Filmnya cerita tentang bumi itu dibekukan karena manusia ini ya akibat polusi yang ditimbulkan, akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Jadi beberapa saintis merasa bahwa sudah saatnya membukukan bumi agar bumi ini bisa dibilang restart lah, memulai lagi. Jadi sebelum bisa memulai lagi, bumi ini harus dibekukan dulu. Nah akhirnya beberapa saintis bekerja sama dengan beberapa perusahaan juga meluncurkan sebuah alat untuk membekukan bumi. Pada akhirnya bumi ini beku sampai minus ratusan, dan ada satu buah kereta yang diciptakan oleh salah satu perusahaan, Wilford Industry namanya.
mereka menciptakan sebuah kereta yang bisa berjalan secara abadi, eternal. Dia punya energi yang eternal dan juga di dalamnya atmosfernya seperti bumi, jadi hangat gitu. Jadi orang bisa beraktivitas dengan normal di dalam kereta ini. Namun konfliknya adalah ini kereta hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang punya tiket pertama. Kedua, tiketnya dibagi berdasarkan kelas-kelas. Jadi untuk orang kaya ngumpul sama orang kaya, untuk orang yang sederhana sampai orang yang miskin gitu dibagi per kelas. Lalu nanti orang-orang ini dibagi, terutama yang di kelas miskin ya, itu diberi tugas untuk bekerja di kereta. Dan nanti ketika kerja mereka bagus segala macam, mereka bisa naik ke ke gerbong berikutnya, ke tingkat berikutnya gitu. Jadi konfliknya ya itu tadi kayak mirip sama The Society. Jadi akhirnya ada konflik sosial di dalamnya gitu ya, dimana orang-orang ini menuntut untuk keadilan, bahwa mereka sama-sama manusia dan semuanya harus adil gitu. Mereka menuntut demokrasi akhirnya, karena sempat terjadi kayak otoriter gitulah. Jadi ketika ada yang bermasalah, hukumannya hukuman pancung tangan, terus orang-orang ada yang dibukukan segala macam gitu-gitu. Jadi mereka mencoba menghapus ini semua. Dan ini konfliknya makin ke depan makin seru, karena di akhir season 2 ada secerca harapan bahwa bumi ini suhunya sudah mulai kembali normal gitu, sudah mulai turun, orang-orang sudah bisa mulai beraktivitas di luar dari kereta ini, karena memang ini ceritanya orang-orang nggak bisa sama sekali keluar dari kereta ini, karena kalau mereka keluar di kereta, hidupnya kereta, semua yang mereka lakukan di kereta, mereka bercocok tanam di kereta, terus beternak di kereta, banyak hal, semua mereka lakukan di kereta gitu. Itu dari aku. Itu sampai berapa season gitu? Ini baru 2 season, kemungkinan akan season 3-nya akan segera digarap. Gitu. Terus? Mau aku dulu El? Lagi? El? Aku lagi? Oke, boleh. Berikutnya season lagi. Film? Berikutnya series kedua. Series kedua. Series lama. Series lama. Tadi series baru ya? Ini series baru tahun ini. Berarti aku cerita yang mirip sama Snowpiercer tadi ya. Aku mau angkat The Society. Judul seriesnya. Kalau ini cerita tentang segerombolan anak muda yang tadinya mereka pergi bertamasya ya, pergi apa sih istilahnya, study tour. Ketika mereka kembali ke kotanya, orang tua mereka udah nggak ada. Semua orang tua udah nggak ada, sisa mereka doang. Sisa anak-anak muda ini. Dan kotanya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada orang tua segala macam. Mereka akhirnya membangun tatanan sendiri. Mereka mencari tahu gimana caranya bertahan hidup. Mereka pilih pemimpin mereka segala macam, dan akhirnya konflik, yaitu tadi konflik kemerataan. Tadinya kan isi kota itu ada yang kaya, ada si kaya, ada si miskin segala macam. Yang kaya pengen berkuasa, yang miskin juga pengen bertahan hidup kan tentunya. Gitu. Jadi akhirnya konflik lah antara mereka gitu. Dan pemimpin yang ditunjuk ini memang menugaskan semuanya untuk jadi sama rata. Memang cuman namanya orang kaya udah hidup enak kan, kadang-kadang kayak ketika mereka disuruh kerja kayak aduh ngapain gue kerja ya, rumah gue kan udah enak segala macem. Karena di sini mereka benar-benar dibikin sama rata, semua orang boleh tinggal dimanapun gitu ya. Jadi ini tadinya ada anak orang kaya, rumahnya besar bagus, akhirnya teman-teman mereka yang ekonominya lebih rendah boleh ikut tinggal sama dia. Dia ngerasa kayak ini rumah gue jadi bukan rumah gue gitu. Dia ngerasa kayak ini udah bukan kehidupannya lagi gitu. Jadi di situ muncul konflik-konflik yang akhirnya orang-orang berkoalisi, berpolitik untuk menumbangkan satu dan lain kelompok gitu. Jadi mereka berkelompok-kelompok untuk menumbangkan satu sama lain gitu. Sampai akhirnya ada bunuh-bunuhan segala macam. Itu berapa season? Itu baru 1 season, dan sayangnya seasonnya kayaknya di cancel untuk season berikutnya. Nggak tahu. Kalau aku baca dari Netflixnya, mereka memberikan pengumuman bahwa season ini di cancel karena pandemi. Dipospon ya?
Aku nggak tahu. Aku berharapnya dipospon. Oke. Tapi kayaknya di cancel. Ya, berarti stuck sampai di situ. Stuck sampai di situ. Jadi so ini sedihnya adalah ceritanya tidak berujung gitu. Oke. Jadi gantung. Jadi gantung. Semoga kedepannya ada gitu ya. Semoga. Berharap. Iya. Karena emang gara-gara ini guys sih, gara-gara pandemi jadinya semuanya harus kayak ada yang cancel, dipospon. Di dunia perfilman ya. Iya. Sulitnya adalah karena biaya produksi jadi lebih tinggi. Iya betul. Tapi juga distribusi tidak sebaik ketika sebelum pandemi gitu. Benar. Jadi ya memang hitung-hitungan uangnya lebih berat gitu ketika pandemi ini. Oke, berikutnya El kali ya sekarang. Boleh kasih rekomendasi series. Aku kalau series lama itu ada di zaman aku SMP deh kalau nggak salah. Wow, lama ya. Korea. Ya. Boys Before Flower gitu. Oh, oke, ya tahu. Oh, tahu. Pemeran utamanya tuh Lee Min Ho masih muda ya berarti ya Lee Min Ho-nya. Waktu masih muda. Tapi sekarang juga masih muda sih. Ya nggak semudah zaman itu. Oh iya benar. Nah itu adalah salah satu series Korea pertama aku. Okay. Dan aku sampai sekarang masih suka nontonin ulang si Boys Before Flower ini. BBF. Karena ya tahu sendiri lah kalau cerita film-film Korea atau series Korea kalau soal percintaannya itu selalu bikin halu gitu. Tapi memang itu funny story memang. Iya benar. Aku hampir. Kenapa tuh? Nggak kayak aku nonton Sekretari Kim juga. Itu juga kan cerita tentang. Ini aku jadi cerita lagi nih. Gak apa. Itu cerita tentang bos gitu ya. Bos yang akhirnya jatuh cinta sama sekretarisnya gitu. Iya. Karena memang mereka teman masa kecil dan bosnya punya janji masa kecil sama si sekretarisnya ini. Oke. Gitu. Itu kan maksudnya walaupun itu sering ada di sinetron ya, cerita itu cuman pada saat diceritakan di series Korea ini kayak unyu-unyu gitu, kayak waduh. Gemes cowok-cowok Korea. Bener. Nah, bukan cowok-cowok Korea aja, cewek-cewek Korea juga. Iya. Gemes. Nah, kalau Boys Before Flower ini menceritakan tentang si Lee Min Ho-nya adalah seorang anak yang punya yayasan, jatuh cinta sama anak tukang laundry. Iya. Nah, iya. Cerita cinta mereka lumayan kompleks sampai akhirnya si ibu dari Lee Min Ho ini nggak setuju. Iya karena perbedaan kasta. Wow. Dan akhirnya ujuk mereka jadian karena si Gem Jandinya itu membuktikan cintanya yang begitu besar kepada si Lee Min Ho. Sampai akhirnya Lee Min Ho juga punya karakter yang tadinya dia anak yang sombong, arogan. Dia bisa jadi seorang yang rendah hati, humble karena si Gem Jandi ini. Terus mereka berjuang akan cintanya tuh sampai akhirnya si ibunya juga baik sama si Gem Jandi. Akhirnya gitu. Dapat restu ya. Bener. Kayaknya emang kalau cerita cinta seputar itu aja nggak sih? Iya. Kalau nggak yang direstuin, kalau nggak ini yang punya sakit-sakit. Iya benar. Yang galau tuh seperti itu. Iya benar. Itu memang itu kalau cerita kayak gitu mirip-mirip FTV bener. Ya sebenarnya ya. Benar. Tapi karena yang yang bawain adalah orang-orang Korea ya, Lee Min Ho tentunya. Jadi kayaknya tidak cringe gitu. Nah, terus kalau di series baru aku ada film Ginny and Georgia. Tentang apa itu? Jadi ini tentang kisah anak dan ibu. Tapi si ibunya ini masih tergolong muda, sekitar 30 tahun. Nah, sedangkan si anaknya ini masih yang remaja labil, SMA deh kalau nggak salah. Terus akhirnya
ini itu ada ongoing season 2-nya. Oke. Di season 2 di episode terakhirnya ini benar-benar ngegantung karena sebenarnya ceritanya lebih menonjolkan tentang si ibunya. Ibunya ini misterius gitu. Jadi mereka itu ibunya udah 3 atau 5 kali kawin gitu. Wow. Terus tapi dia tuh nikah cari orang-orang yang emang berpotensi untuk membangkitkan ininya derajat keluarganya gitu. Yang punya harta lah istilahnya ya. Terus si nama ibunya ini si Georgia. Terus si Georgia ini pindahlah di ke wilayah baru, ke kota baru. Terus karena si mantan suaminya itu sudah dia racunin gitu. Waduh. Pokoknya ada pembunuhannya nih. Sebenarnya gimana ya? Pembunuhan secara berdarah-darahnya tuh nggak ada gitu, nggak thriller gitu. Tapi emang ada si konfliknya itu gitu. Gitu. Terus sampai akhirnya si anaknya ini tahu kalau ternyata si ibunya ini membunuh si bapaknya gitu. Tapi kita nggak tahu tujuan si ibunya ini buat ngebunuh si mantan suaminya ini karena apa gitu. Karena bener-bener plot twist sih kalau kataku ya. Terus sampai akhirnya si anaknya, dia punya 2 anak, si Ginny sama aku lupa satu lagi yang cowok. Akhirnya si Ginny ini bawa si adiknya pergi keluar kota atau enggak ketemu sama ayah kandungnya. Gitu. Untuk meninggalkan si ibunya ini. Gitu. Pokoknya bagus deh ceritanya, harus ditonton aja. Coba teman-teman saksikan. Mungkin jadi dapat inspirasi. Lucu sih sebenarnya karena buat remaja-remaja masa kini kayaknya pengen deh punya ibu kayak Georgia gitu. Soalnya kalau misalnya namanya masih remaja, nyoba ini nyoba itu gitu, ibunya tuh memperbolehkan asalkan kamu kasih tahu ke saya gitu. Kira dikabulkan ya. Bener. Oke, lanjut. Kita lanjut ke film ya. Ke film ya, oke. Kalau untuk film, kalau aku punya satu film galau ini sudah terbukti galau. Ada film lama, judulnya The Vow. Aku juga udah nonton. Kamu udah nonton kan? Udah nonton. Ini cerita galau berat karena parah. Ada couple marriage. Bener. Marriage couple. Terus tiba-tiba ada satu accident, ada kecelakaan yang membuat istrinya lupa ingatan. Ada sebuah accident yang menyebabkan istrinya jadi hilang ingatan. Beberapa ingatan terbarunya gitu ya. Tapi ingatan lamanya nggak hilang gitu. Ingatannya berhenti sampai pada saat dia bertunangan dengan mantannya justru. Jadi dia cuma ingat tentang mantannya. Justru tentang suaminya ini dia nggak ingat sama sekali gitu. Jadi ini yang bikin galau suaminya gitu ya. Suaminya ada di antara apakah gue harus berjuang gitu ya. Benar. Untuk membuat ingatan istri gue kembali gitu, ataupun membuat istri gue jatuh cinta lagi sama gue. Atau ya udah berarti memang ini sudah waktunya berpisah gitu. Nah itu yang jadi dilematis dan jadi perjuangan buat suaminya gitu ya. Bayangin aja lagi sayang-sayangnya sama istri karena mereka baru nikah ya. Terus tiba-tiba istrinya hilang ingatan, terus lupa sama suaminya gitu. Kayak jadi bertepuk sebelah tangan gitu. Sedih sih. Si suaminya gitu. Tapi kan akhirnya si istrinya ini kan mulai mengingat kembali gitu. Mereka kalau nggak salah di akhirnya mereka ini enggak ya? Enggak, tetap dia nggak ingat. Tetap nggak ingat tapi mencoba untuk kembali. Membangun hubungannya dari nol lagi gitu dengan orang yang sama. Sedih. Harus nonton.
benar. Itu film lama. Film baru. Aku punya rekomendasi. Ini kayak teen lead gitu kali ya. Jadi memang ceritanya tentang remaja SMA mau ke kuliah. Oke. Itu jadi ada judulnya Candy Jar. Candy Jar ini diambil dari salah satu guru, bisa dibilang guru BK kali ya, guru konsulnya mereka yang diceritanya sih meninggal gitu ketika mereka masih bersekolah. Jadi ceritanya ada 2 orang remaja, cewek dan cowok. Mereka ini dua-duanya kompetitif banget di sekolah karena mereka sama-sama juara debat. Mereka suka debat. Mereka adalah yang utama, yang paling berkompeten di klub debatnya mereka. Mereka sering debat segala macam. Ketika mereka debat, terus mereka ada pemilihan jadi ketua siswa itu apa? Ketua OSIS gitu ya mungkin ya di sekolah itu. Terus akhirnya mereka draw ternyata. Terus kepala sekolahnya bilang kalian kayaknya harus ketua OSISnya ya udah 2 aja gitu. Oke. Ketua OSISnya 2. Bareng ya, ada co-chairman-nya gitu ya, ada ketua, wakil ketuanya dan ada ketua dan gitu. Wakil ketua. Silakan diatur aja dan mereka nggak mau ternyata. Mereka nggak mau kerjasama karena mereka merasa mereka dua-duanya unggul gitu. Nah, sampai akhirnya mereka konsul sama guru yang aku bilang tadi. Guru ini unik, punya treatment unik di mana dia selalu nyediain banyak banget candy, permen-permen gitu untuk anaknya sambil cerita sambil ngunyah permen ini. Jadi mereka lebih tenang gitu, lebih mau mendengarkan arahannya dia gitu. Ya mereka debat segala macam sampai akhirnya ada satu kompetisi juga. Mereka juga pada akhirnya harus satu grup. Mereka harus berkompromi satu sama lain gitu dengan argumen-argumen mereka sampai akhirnya salah satu dari mereka nemu bahwa mungkin memang harus mencoba, karena mereka akhirnya menyadari bahwa mereka nggak punya teman, mereka nggak punya kehidupan mereka cuman ada di debat dan mempersiapkan diri untuk kuliah gitu. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa mereka harus coba lakukan sesuatu yang berbeda gitu. Mereka harus lebih turunin ego mereka, mencoba untuk lebih menikmati hidup gitu. Akhirnya mereka bonding, ya ada cintanya gitu ya, ada suka satu sama lain juga akhirnya, dan ya gitu akhirnya happy ending sih. Akhirnya mereka bertukar university gitu ya. Mereka bersilangan, yang satu masuk ke universitas yang yang diimpikan oleh temannya, yang satunya lagi masuk ke universitas yang diimpikan sama temannya juga gitu. Itu sih seru. Candy Jar. Oke, untuk L sendiri berarti. Kalau aku film lama itu ada Friendzone, ada film Thailand. Jadi yang ini yang apa sih, pemerannya itu adalah si Bae Fern Pim Chanok. Seingat aku nih Bae Fern ini pernah main di film The Guys. Raditya Dika. Di akhir ya. Sama Nine Nabhat. Nah, nama orang-orang Thailand itu susah-susah ya. Iya, susah. Terus jadi ceritanya ini tentang hubungan sebatas teman. Mereka udah berteman selama 10 tahun. Terus si cowoknya ini suka sama si ceweknya. Tapi ketika ada momen si cowoknya nembak, si ceweknya ini nolak, kayak apa sih lo gitu kan, kita cuma temen gitu. Terus tiap kali sering terjadi. Sakit ya kalau friendzone ya. Mungkin nanti kita bakalan ngebahas friendzone kali ya. Boleh. Abis ini kita bahas. Boleh. Nah, jadi si ceweknya, mereka dua-duanya akhirnya punya masing-masing pasangan. Sampai akhirnya si ceweknya ini tuh dikecewakan oleh si pasangannya, tapi si temennya tetap mau ngebantuin gitu dan selalu ada. Gitu. Biasanya tuh yang selalu ada emang bakalan menang pada akhirnya, ya kan? Pada akhirnya. Dan
ya udah happy ending. Sebuah quotes itu teman-teman. Iya. Yang penting kan selalu ada. Iya. Kalian harus selalu ada biar kalian menang. Ini teman kita juga di belakang mengalami ya. Oh iya. Sampai akhirnya ternyata mau menikah. Benar. Wow, keren sekali. Congratulations. Di film barunya itu ada The Michelle versus The Machine. Ini kayaknya film keluarga. Iya. Film animasi. Tapi kayaknya seru nih. Benar, harus ditonton. Harus ditonton karena ini menceritakan tentang keluarga yang harmonis sih sebenarnya. Okay. Jadi mereka ini empat anggota keluarga. Yang dimana anak pertamanya ini dia mau melanjutkan pendidikannya ke universitas yang dia impikan. Okay. Tapi dimana si ayahnya ini selalu bertolak belakang sama mimpinya. Okay. Dia suka animasi, ngedit gitu, video animasi gitu. Terus sampai akhirnya di universitas yang dia inginkan ini si universitas ini itu membuat satu terobosan baru. Okay. Robot gitu. Yang tadinya cuman sebatas kayak HP kayak model Siri gitu. Okay. Terus akhirnya dia buat si universitasnya buat robot terus sampai akhirnya si robot ini yang akhirnya mengendalikan manusia. Jadinya jahat gitu. Okay. Nah, invasi lah ya. Benar. Nah, perannya si The Michelle ini adalah mematikan si robot ini. Jadi gimana ya? Ibarat kata kalau misalnya iPhone itu iOS 14 itu iOS lama. Okay. Terus iOS 15 itu iOS terbaru dengan updatean terbaru. Nah, si pembuat teknologi ini itu membuang si iOS 14 ini ceritanya. Okay. Terus akhirnya si teknologi yang lama ini kan dia bisa berbicara tapi berbentuk handphone. Okay. Terus marah, kecewa karena dia itu dilupakan dan dibuang gitu. Okay. Dan digantikan sama si robot ini. Okay. Terus akhirnya ternyata dalang dari semua ini adalah si teknologi tadi yang akhirnya mengendalikan si manusia. Gitu. Tapi lebih ceritanya tentang keluarga sih. Jadi si The Michelle poin ini besarnya di keluarganya. Kekompakan mereka yang tadinya konfliknya adalah tentang ayah sama anak karena si ayahnya ini kan tadi bertentangan sama mimpinya si anak. Nah si anak ini tuh kayak anak-anak kuliah pada umumnya yang pengennya ngerantau lah karena di rumah ribut gitu, selalu diatur-atur. Nah si anak ini juga merasakan hal yang itu gitu. Sampailah akhirnya si ayahnya mulai meredamkan ego dan mengerti si anak. Okay. Apa maunya si anak gitu. Si anak juga mulai meredam ego juga apa maunya ayah gitu. Sampai akhirnya punya titik terang yang dimana mereka harus saling saling menerima pendapat gitu. Bener. Terus akhirnya ya udah si ayahnya menerima si anak pergi untuk melanjutkan pendidikannya dan si anak pun begitu gitu. Wow. Film animasi seru sih, harus ditonton. Itu baru banget rilis kayaknya beberapa hari yang lalu. Iya benar. Itu kayaknya relate sama ya kita ketika kita milih kuliah sih biasanya. Bener. Dan mau kerja gitu. Oke. Kayaknya segitu cukup ya. Cukup. Rekomendasi dari kita. Benar. Ini episode juga udah lumayan panjang nih kayaknya. Benar. Oke, mungkin cukup untuk Spektrum Weekly hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Iya, terima kasih juga buat teman-teman kita yang di belakang. Ada krik. Ada 1.000 orang di belakang kita. Iya, benar. Oke, cukup segitu. Cukup. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Aku ulang lagi. Ini kita nggak pernah tahu gimana closing. Oke, mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Spektrum Indonesia.
Benar, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di spektrum.idn. Terus jangan lupa juga buat komen. Kalau kalian punya referensi atau bahasan-bahasan yang pengen kalian bahas gitu. Iya. Kalian bisa DM ke Instagram kita juga, bisa juga komen di video ini. Benar. Gitu. Oke, kita akan kembali di episode berikutnya dengan update-update terbaru juga dan rekomendasi-rekomendasi film terbaru juga tentunya. Terima kasih teman-teman. Lukman Makarim pamit. El Setia pamit. See you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.